Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan membuat video dengan materi suhu dan kalor. Saya akan menjelaskan apa itu suhu dan kalor. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan contoh suhu dan kalor. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Harti Erima Bruistepu dengan NIM PM 2109100095 dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Dosen pengampu oleh Bapak Roberi F. Sinaga, SPD MPD. Selamat menyaksikan videonya. Kita masuk ke dalam materi suhu dan kalor. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan sumber energi panas? Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Sumber energi panas dapat kita temukan di alam kita, yaitu panas matahari, api, gesekan kedua benda, dan sebagainya. Yang pertama, panas matahari, yaitu sumber energi panas terbesar di bumi, di mana sinar matahari bermanfaat. Yang pertama, menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Kedua, mengeringkan padi setelah panen. Ketiga, mengeringkan garam, ikan asin, dan pakaian yang basah. Yang kedua, api, di mana api dihasilkan jika ada bahan bakar, panas, oksigen, dan gesekan satu benda dengan benda yang lainnya. Contohnya korek api, di mana manfaat dari api yaitu digunakan untuk memasak dan menjalankan mesin. Yang ketiga, gesekan antara dua benda, di mana energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda, misalnya gesekan antara kedua tangan dan gesekan antara mixtar dengan kain kering. Selanjutnya, kita akan mengetahui perbedaan suhu dan kalor. Kalian pasti tahu panas atau biasa kita sebut dengan kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Coba perhatikan ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dan api energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Kita dapat melihat perbedaan suhu dan kalor pada samping ini, di mana panas atau kalor merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda, sedangkan suhu atau temperatur merupakan besaran yang mengingatkan derajat panas suatu benda, atau semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Dari sini, kita dapat membedakan antara panas dan suhu. Panas merupakan energi, sedangkan suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas. Perbedaan selanjutnya, satuan kalor adalah joule atau kalori, sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius. Yang ketiga, alat untuk mengukur kalor adalah kalorimeter, sedangkan alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Selanjutnya, panas dapat berpindah dari suatu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah
namun bisa naik dan turun. Tahukah kalian energi panas dapat mengubah suatu benda perubahan? Akibat perubahan suhu ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pemuaian, dan yang kedua, penyusutan. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan ini terjadi pada benda gas, contohnya udara, benda padat, contohnya logam, dan benda cair, contohnya air. Contoh pemuaian dan penyusutan yaitu pada pemasangan kaca jendela. Mengapa para tukang kayu selalu memasang ukuran benda jendela lebih lebar dari ukuran sebenarnya? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruangan pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak, bahkan pecah. Kedua, ban sepeda, motor, dan mobil. Jika ban sepeda, motor, dan mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan tidak menjadi nyaman ketika dikendarai dan juga dapat membahayakan pengemudinya. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban akan memuai pada saat terkena panas. Yang ketiga yaitu pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Sebuah gelas kaca yang tiba pecah ketika dituangkan air panas. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuang gelas basah atau gelas yang dingin dengan air panas yang baru mendidih. Setelah menjelaskan materi suhu dan kalor, di sini saya akan melakukan percobaan maupun melakukan eksperimen mengenai dengan materi yang sudah saya jelaskan, yaitu tentang suhu dan kalor. Percobaan yang saya lakukan adalah memanaskan air dengan menggunakan gelas plastik. Mari kita melakukan percobaan tersebut. Alat-alat yang dibutuhkan: 1 buah lilin, 1 buah korek api, 1 gelas plastik yang berisi air, 1 gelas plastik yang kosong. Langkah percobaannya yang pertama, nyalakan lilin dengan korek api. Pada percobaan pertama, siapkan gelas plastik yang kosong, kemudian bakar bagian bawah gelas plastik. Bawa gelas plastik tersebut
ternyata hasil percobaannya yaitu gelas plastik menjadi meleleh. Pada percobaan kedua, siapkan gelas plastik yang berisi air. Kemudian, bakar gelas plastik tersebut. Ternyata hasil percobaannya gelas plastik tidak meleleh. Tadi Anda sudah menyaksikan percobaan yang saya lakukan, yaitu memanaskan air dengan menggunakan gelas plastik. Mengapa percobaan pertama dengan percobaan kedua berbeda? Di mana pada percobaan pertama, gelas plastik yang kosong akan meleleh karena panas yang diberikan akan langsung melelehkannya jika suhunya melebihi ambang titik leleh plastik. Sedangkan pada percobaan kedua, gelas plastik berisi air tidak meleleh karena kalor yang seharusnya melelehkan plastik diantarkan ke air. Jadi, mampu melelehkan plastik cukup lama. Akibatnya, gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh. Oke, sekian dari materi percobaan suhu dan kalor. Semoga berguna bagi kita semua. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.